Hai semua, selamat datang di Ana Yustika Channel. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share ya ke teman-teman kalian. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi berjumpa dengan saya, Ana Yustika, dalam Ana Yustika Channel. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai ikatan logam teman-teman, yang menjadi salah satu bagian juga dari ikatan kimia. Kalau kemarin kita sudah mengkaji tentang ikatan ion dan ikatan kovalen, nah sekarang ini saatnya nih kita belajar tentang apa itu ikatan logam gitu kan. Di situ teman-teman bisa melihat materi yang sudah saya tampilkan ya. Jadi sebelum kita mengkaji tentang apa itu ikatan logam, perlu kita ketahui dulu unsur logam itu kalau di sistem periodik unsur letaknya di sebelah mana sih gitu kan. Dengan segala macam ciri-ciri yang dimiliki oleh logam ya. Jadi unsur logam itu pada umumnya berada pada golongan transisi atau golongan B. Kemudian golongan alkali atau golongan 1A, alkali tanah atau 2A, serta beberapa unsur dari golongan 3A maupun 4A gitu. Logam ini umumnya berwujud padat, mengkilat, dan tidak akan patah saat dibentuk gitu. Ikatan logam itu dibedakan menjadi dua teman-teman. Yang pertama adalah ikatan yang terjadi antar logam sejenis, dan yang kedua yang terjadi antar logam yang berbeda jenis begitu. Untuk contohnya, contoh untuk yang logam sejenis dulu, yaitu logam emas 24 karat, yaitu benar-benar murni 100% semuanya terdiri dari unsur AU atau aurum atau emas gitu kan. Kemudian contoh lagi misalnya tembaga murni 100% itu juga terdiri dari kuprum atau tembaga murni, betul-betul murni gitu, nggak ada campurannya sedikit pun. Itu berarti logam yang sejenis, ikatan logam dari logam-logam yang sejenis gitu. Nah, beda halnya kalau ikatan logam itu terjadi antar logam yang berbeda jenis. Seperti di sini ada contohnya, misalnya perunggu. Perunggu ini merupakan perpaduan dari timah atau Sn ya lambangnya, dan tembaga atau yang dilambangkan dengan Cu. Kemudian ada lagi kuningan yang merupakan paduan dari tembaga atau Cu dan juga seng atau lambangnya Zn. Jadi dari sini teman-teman sudah bisa paham ya contoh dari ikatan logam itu seperti apa. Ada yang sejenis dan ada yang tidak sejenis gitu. Nah, elektron-elektron di dalam logam tersebut itu ternyata saling bertumpang tindih, membentuk seperti lautan elektron yang kemudian bergerak secara bebas di sekitar inti atom. Pergerakan dari elektron valensi dengan bebas inilah yang kemudian menyebabkan adanya daya hantar listrik pada logam. Jadi kalau kalian dari dulu nggak tahu ya, kok logam tuh bisa sih menghantarkan panas. Nah ini sebabnya, menghantarkan listrik gitu kan, menghantarkan arus listrik kok bisa. Nah ini sebabnya, karena ada pergerakan bebas dari elektron-elektron yang ada atau yang terkandung dalam logam tersebut. Nah itu sekilas tentang ikatan logam gitu ya teman-teman ya. Sekarang kita akan mulai masuk ke materi yang berikutnya, yaitu tentang bentuk molekul. Kalau di video sebelumnya kalian sudah melihat tentang struktur Lewis, nah struktur Lewis itu bisa digunakan untuk menentukan bentuk molekul loh, tahu nggak sih gitu kan? Nah ada salah satu teori yang bisa digunakan kaitannya dengan struktur Lewis dan bentuk molekul, yaitu yang namanya teori VSEPR. Teori VSEPR ini bisa memprediksikan suatu molekul itu bentuknya seperti apa dengan kita menggambarkan struktur Lewisnya dan mengetahui jenis ikatan yang ada di dalamnya gitu kan. Nah, untuk teori VSEPR ini sendiri ada beberapa simbol yang perlu kita ketahui terlebih dahulu nih teman-teman, yaitu A yang bertindak sebagai atom pusat, kemudian ada X ini berarti pasangan atom yang terikat. Kemudian kalau E itu adalah pasangan elektron bebas. X ini biasanya dilambangkan juga disebut dengan PeI, sedangkan yang E ini adalah PeB begitu. Nah, mungkin lebih mudah ketika kita akan langsung melihat di contoh soal teman-teman. Di sini ada salah satu contoh yaitu BeCl2 ini ya. BeCl2, ada suatu molekul yaitu BeCl2.
Kalau kita mau mengetahui bagaimana klasifikasi VSEPR-nya, otomatis kita harus bikin struktur Lewisnya dulu. Kalau kita mau bikin struktur Lewisnya, berarti kita harus konfigurasi dulu nih apa-apa unsur yang ada di dalamnya, yaitu 4BE dan juga 17CL. Kita konfigurasikan 4BE berarti menjadi 22, sedangkan 17CL berarti 287. Dari konfigurasi ini kita bisa dapat elektron valensinya yaitu 2 dan 7. Kalau di video sebelumnya ketika kita membahas struktur Lewis, saya menyampaikan bahwa setiap unsur atau setiap atom itu harus mencapai kestabilan dengan memenuhi kaidah oktet ataupun kaidah duplet gitu ya. Nah, ternyata pada kenyataannya di alam ini ada banyak sekali molekul yang tidak memenuhi aturan oktet maupun duplet, tapi tetap ada. Molekul itu ada dan molekul itu dia bisa stabil gitu. Contohnya ya ini, contoh-contoh seperti BeCl2, kemudian nanti yang akan beberapa yang kita bahas berikutnya gitu. Jadi yang penting ketika kita membuat struktur Lewis dari suatu senyawa ini, karena memang senyawanya ada ya, ketika senyawa itu ada berarti memang stabil gitu. Kita akan coba buat aja BeCl2 yang jadi pusatnya Be atau Cl kira-kira. Nah, ingat kembali yang jadi pusat adalah yang jumlahnya hanya 1, berarti Be. Kemudian sampingnya di sini ada Cl dan ada Cl. Misalnya untuk yang Be kita beri tanda silang ya, sedangkan yang Cl tanda lingkaran gitu. Nah, kita bikin dulu yang Cl. Yang Cl berapa? 7, berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 gitu kan. Sedangkan yang Cl sebelahnya juga sama, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 gitu. Apakah Cl-nya sudah memenuhi kaidah oktet? Belum gitu kan. Berarti harus tambah berapa? Karena dia masih 7 berarti kurang 1 dong, karena kaidah oktet itu kan 8 ya. Nah, ini berarti dia harus minta dari Be 1, yang sini juga 1. Sehingga Cl di sini menjadi stabil, Cl di sini juga menjadi stabil gitu. Nah, sekarang kita cek yang Be. Be-nya itu harus memiliki silang sebanyak berapa? Sebanyak 2, karena elektron valensinya dia hanya 2 aja gitu kan. Nah, sudah 2 belum? 1, 2. Ternyata sudah gitu. Karena sudah, maka Be-nya ya nggak perlu ditambahin lagi gitu. Dan kalau mau ditambahkan Cl pun kan juga nggak bisa, sehingga ya jadinya hanya seperti ini saja, hanya begini saja gitu. Sehingga kalau mau kita buat klasifikasi VSEPR-nya, yang kita amati adalah pusatnya ya teman-teman ya. Untuk menentukan klasifikasi VSEPR kita lihat pusatnya. Pusatnya itu berarti kan Be di sini kita lambangkan dengan A. Pusatnya kita lambangkan dengan A. Kemudian untuk mengetahui X dan E-nya kita amati di sekitar A ini atau di sekitar pusat itu tadi, adakah pasangan elektron yang berikatan dan adakah pasangan elektron yang bebas. Ternyata di sebelah kiri di sini adalah pasangan elektron berikatan, yang di sini juga berikatan. Nah, di mana letak kalau misalnya ada pasangan elektron yang bebas? Itu letaknya di sini loh teman-teman. Bisa di Be bagian atas misalnya, atau kita tuliskan di bagian bawah. Dan di sini kan nggak ada ya, ini kan nggak ada. Berarti yang ada hanya yang X saja atau PEI-nya. Sebanyak berapa gitu kan? 1, 2, berarti AX 2 gitu teman-teman. Sedangkan E-nya ada nggak? Nah, kita cermati lagi. E-nya ada nggak? Yang bebas ada nggak? Nggak ada ternyata. Berarti ya E-nya misalkan ditulis pun kan 0, karena 0 kan nggak perlu dituliskan ya, sehingga cukup AX2 saja. Kalau memiliki klasifikasi VSEPR-nya adalah AX2, maka bentuknya apa molekulnya? Kita bisa cek di keterangan teman-teman. Nah, di keterangan di sini kalau AX2 maka bentuknya adalah linier. Gitu? Bisa dipahami? Aman ya? Clear ya? Oke, kita coba cari contoh lagi yang ada E-nya deh, coba. Kita cari ya. Mana ya? Nah, ini ada nih teman-teman. Misalnya di sini ada NH3. Sorry. Saya hapus dulu. Di sini misalnya ada NH3 itu kan.
Berarti ada berapa macam unsur? 2, yaitu 7N dan 1H gitu kan. Kita konfigurasikan dulu. 7N berarti 25, yang 1H berarti hanya 1 saja. Elektron valensi 5 dan 1. Misalnya yang N kita buat simbolnya segitiga, yang H misalnya tanda silang, misal saja. Teman-teman boleh kok pakai simbol apapun, tidak masalah gitu kan. Yang penting teman-teman bisa paham mana-mana yang harus disimbolkan sama dan yang tidak gitu. Nah, sekarang ketika kita mau bikin struktur Lewisnya dari NH3, kita tentukan lagi yang jadi pusatnya siapa gitu kan. Tentu saja ya N, karena N-nya cuma 1 gitu kan. Nah, hanya ada 3, 1, 2, 3 misalnya gini ya. Nah, terus kalau kita bikin struktur Lewis kan dari pinggir ya, paling mudah ya. Nah, kita cek nih, hanya tandanya silang gitu kan, hanya ada 1, berarti di sini 1, 1, 1 gitu ya. Apakah hanya sudah stabil? Belum, berarti kurang berapa? Kurang 1, karena kalau H dia akan memenuhi kaidah apa teman-teman? Kaidah duplet namanya. Kaidah duplet itu yaitu dia memiliki elektron valensi sama dengan 2, karena mirip dengan helium gitu kan. Nah, supaya bisa jadi 2 berarti dia minta dari siapa? Dari N dong. Berarti dia minta dari N masing-masing 1. Gini. Dengan seperti ini berarti H di sini dan H di sini semuanya sudah stabil, gitu kan? Nah, ketika sudah stabil, sekarang kita cek miliknya N, gitu kan? Miliknya N, apakah N itu sudah ada 5 atau belum? 1, 2, 3, ternyata baru 3, sedangkan dia harus punya berapa? Punya 5, berarti masih kurang berapa teman-teman? Kurang 2, taruh di mana ya? Berarti taruh di atas ini, gitu. Nah, sehingga N elektron valensinya apakah 5? Kita cek lagi. 1, 2, 3, 4, 5. Segitiganya betul ada 5. Kemudian apakah dia sudah stabil? Kita cek kembali. 1, 2, 3. Ternyata ada tambahan 3, sehingga totalnya di sini memenuhi kaidah oktet, yaitu 8. Tuh. Nah, sekarang tinggal kita cari klasifikasi VSEPR-nya seperti apa gitu kan. Pusat tadi kan dilambangkan dengan A ya, berarti N-nya ini ya tadi kita lambangkan dengan A gitu kan. Kemudian X-nya itu kan dari pasangan yang terikat, ada berapa? 1, 2, 3, berarti ada 3 teman-teman. Nah, adakah pasangan elektron bebasnya? Oh, ternyata ada di sini yang dia tidak berikatan dengan siapapun atau dia bebas. Ada berapa pasang? 1. Satu pasang kan isinya 2 ya teman-teman ya. Sehingga menjadi AX3E1. Atau kalau 1 nggak mau ditulis ya AX3E saja. Sehingga di sini betul klasifikasi VSEPR-nya adalah AX3E. Ketika AX3E klasifikasi VSEPR-nya, maka kita tinggal cek aja di keterangan bentuk molekulnya apa. Kita cari, oh ternyata bentuknya piramidal trigonal. Gitu. Apa bisa dipahami teman-teman? Nah, sekarang coba kita cek lagi. Misal kalau klasifikasi VSEPR-nya AX5 berarti apa? AX5 ya berarti bipiramidal trigonal. Misalnya lagi kalau AX4 apa? Oh, AX4 berarti tetrahedral. Apalagi misalnya AX3. AX3 berarti apa ya? Oh, segitiga planar. Apalagi misalnya AX2 tadi udah ya. Misalnya lagi ada AX2E misal. AX2E berarti kita cari ternyata bentuk V dan lain sebagainya. Di sini sudah saya sampaikan lengkap ya di tabel, teman-teman bisa cek semuanya. Sampai AX6 oktahedral juga ada. Kemudian ini ada beberapa latihan soal ini ya yang teman-teman bisa kerjakan secara mandiri. Kalau misalnya teman-teman ada kesulitan, ada pertanyaan, teman-teman boleh banget untuk langsung aja ketik di kolom komentar gitu. Supaya saya bisa jawab pertanyaan teman-teman semuanya. Dan kalau mungkin teman-teman punya request video materi yang akan untuk saya bahas di YouTube saya,
boleh juga loh untuk disampaikan aja di kolom komentar. Gitu ya, sementara cukup. Di next video kita akan belajar teori hibridisasi untuk menentukan bentuk molekul juga. Terima kasih dari saya. Dadah.